Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Senin, Pekan Biasa ke-6, 14 Februari 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Sirilus Pertapa dan Methodius Uskup. Bacaan dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Vincentius Supartin dari Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini bersama gereja kita memperingati Santo Sirilus Pertapa dan Santo Methodius Uskup. Santo Sirilus dan Santo Methodius yang kita peringati hari ini dikenal dan dijuluki sebagai uskup dan pengaku iman, setara dengan para rasul karena peran utamanya mewartakan Injil kepada bangsa Slavia dan menulis alfabet Sirilik, yakni alfabet pertama yang digunakan untuk menulis dalam bahasa Slavonik gerejawi kuno. Santo Sirilus dan Santo Methodius oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1980 dinobatkan sebagai para santo pelindung Eropa dengan Santo Benediktus dari Nursia. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, siapa rasul-rasul pewarta Injil masa kini? Semoga kita bukan termasuk orang Farisi yang bertentangan dengan Yesus yang berbantah dan meminta tanda dari surga. Yesus sendiri adalah tanda nyata kasih Bapa kepada kita manusia yang paling paripurna. Yesus yang menjadi kepenuhan pewahyuan diri Bapa bagi kita telah memberikan dirinya sebagai tebusan dosa-dosa kita, dan selesailah pewahyuan kenabian dengan datangnya Yesus, putra Santa Perawan Maria dan Bapa Yosef. Itulah inti kepercayaan Katolik yang perlu diwartakan sesuai perkembangan zaman. Arus rahmat Tuhan yang terus menyertai perjuangan hidup kita menjadi pewarta bagi seluruh bangsa Indonesia, juga yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa kita mewartakannya? Paus Fransiskus berkata, iman tidak pernah berubah. Iman itu sama, tetapi bergerak, tumbuh, melebar.
Santo Vincentius dari Leirin, seorang biarawan dari abad kelima, mengucapkan kata-kata ini: kebenaran gereja terus berjalan. Iman menjadi kuat dengan bertambahnya tahun, berkembangnya tahun, berkembang dengan waktu dan menjadi lebih dalam dengan bertambahnya usia. Itu berarti iman menjadi lebih kuat seiring bertambahnya waktu. Dari tahun ke tahun, iman meluas seiring waktu dan tumbuh dengan usia gereja. Bagaimana cara sederhana bertumbuh dalam iman sesuai dengan usia kita, dengan kesaksian hidup harian sebagaimana kita berada, bekerja, tinggal, dan hidup bersama. Semoga bisa bertumbuh melalui aneka sosial media yang kita gunakan dengan memasang status hidup yang penuh harapan karena berpaut pada Sang Pemberi hidup. Aneka salam sapa dan model pergaulan yang menghormati setiap pribadi, juga dengan alam semesta yang tergelar, karena kita semua bukanlah pemilik, namun penjaga dan perawat keutuhan alam ciptaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kemauan mengatakan cukup dengan apa yang kita gunakan, sehingga tidak membiarkan diri diliputi sikap gelojoh dan rakus dalam menggunakan sarana karya dan hidup harian. Cara tradisional yang tetap aktual dengan menuliskan refleksi hidup harian dan membawanya di hadapan Tuhan di malam hari sebelum tidur sebagai ungkapan syukur, juga penyesalan atas kelalaian dan kesembronoan kita dalam bertindak. Inilah arus rahmat Tuhan yang kita wartakan dalam hidup harian. Santo Sirilus dan Santo Metodius, doakanlah kami untuk terus bersaksi dan berbakti bagi Indonesia Pertiwi yang senantiasa Bhinneka Tunggal Ika. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.